Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk rekan-rekan semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rencana aksi perubahan dalam kegiatan orientasi KSN P3K Kabupaten Cirebon. Bersama saya Zainab Zia, saya dari SD Negeri 1 Pekedau. Mari kita belajar dan berbagi. Kegiatan orientasi KSN P3K tentu saja mempunyai latar belakang serta maksud dan tujuan. Latar belakang dari kegiatan orientasi ASN P3K, yaitu di dalam kegiatan orientasi ASN P3K tentu ada tugas dan pembekalan untuk ASN P3K. Nah, ini sangat bermanfaat dalam memahami tugas, fungsi, nilai-nilai, serta etika jabatan yang harus diketahui oleh ASN P3K. Jadi, untuk menjadi ASN P3K itu harus tahu dulu tugasnya, fungsinya, nilai-nilai, serta etikanya. Nah, ada pula maksud dan tujuannya. Yang pertama, pengenalan tugas dan fungsi ASN. Yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Yang ketiga, diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN daerah. Yang keempat, menyusun rencana hasil kerja P3K. Jadi, latar belakang dan maksud serta tujuan itu saling berkaitan. Selanjutnya, ada visi dan misi Kabupaten Cirebon. Visi dari Kabupaten Cirebon yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Ada pula misi atau proses agar terwujudnya visi di atas, diantaranya yang pertama, Kabupaten Cirebon berbudaya, yaitu dengan mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan budaya, tradisi, dan adat. Yang kedua, Kabupaten Cirebon sejahtera, yaitu dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan ekonomi. Yang ketiga, Kabupaten Cirebon agamis, yaitu dengan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Yang keempat, Kabupaten Cirebon maju, yaitu dengan meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambahkan daya saing di pasar internasional dan regional yang didukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Yang kelima, Kabupaten Cirebon aman, yaitu dengan memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Setelah kita mengetahui visi dan misi Kabupaten Cirebon, nah sekarang kita memasuki visi dan misi SD Negeri 1 Pro. Visi SD Negeri 1 Pro yaitu terwujudnya peserta didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila serta unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada pula misi atau proses untuk terwujudnya visi dari SD Negeri 1 Pro, yaitu yang pertama, menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut dan juga budaya bangsa sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak sebagai pelajar Pancasila. Yang kedua, meningkatkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif yang terintegrasi dalam pengembangan bakat dan minat siswa. Yang ketiga, mengimplementasikan iklim sekolah yang menerapkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang keempat, meningkatkan hasil belajar siswa dalam setiap mata pelajaran melalui kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang kelima, meningkatkan kualitas guru melalui kegiatan pelatihan pelatih. Yang keenam, meningkatkan minat dan hasil belajar siswa dengan gerakan literasi sekolah untuk memperluas ilmu pengetahuan. Dan yang ketujuh, meningkatkan kompetensi siswa dengan menggunakan pembelajaran yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Nah, di sini sudah ada struktur organisasi SD Negeri 1 Kecamatan Cirebon. Kepala sekolah yang menjabat sekarang yaitu Ibu Prias Hardani Mulan SPD. Di sini ada guru kelas 1, ada guru kelas 2, guru kelas 3, guru kelas 4, guru kelas 5, dan guru kelas 6. Serta ada juga guru PJOPA, guru PHI, tenaga administrasi, dan penjaga sekolah. Di sini saya bertugas atau mengemban tugas ada di guru kelas 4. Itulah struktur organisasi SD Negeri 1 Kecamatan Cirebon. Adapun tupoksi guru P3K dan kewajiban, diantaranya tupoksi guru P3K yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Nah, di mana objeknya itu adalah peserta didik. Karena apa? Tugas utama guru itu adalah mencerdaskan anak bangsa. Di mana guru itu adalah pembangun insan cendekia. Nah, selanjutnya ada kewajiban hidup. Yang pertama, merencanakan, melaksanakan, menilai, mengevaluasi hasil pembelajaran. Kalau dilihat, ini itu adalah membuat RPP,
melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Menilai, nah setelah proses pembelajaran itu berarti guru menilai apakah anak ini sudah mampu mengikuti pembelajaran atau tidak. Selanjutnya itu mengevaluasi hasil pembelajaran. Nah, kalau si peserta didik ini belum mencapai tujuan pembelajaran, maka apa yang akan kita lakukan? Nah, itu yang namanya mengevaluasi hasil pembelajaran. Selanjutnya, meningkatkan pengembangan kualifikasi akademik, kompetensi secara berkelanjutan. Nah, ini bisa kita lakukan dengan cara mengikuti diklat atau seminar ya. Ini bisa offline atau online. Yang ketiga, bertindak objektif, tidak diskriminatif, menjunjung tinggi peraturan perundang-undang, hukum, kode etik guru, nilai-nilai agama, dan nah, di sini guru juga dituntut untuk objektif, tidak diskriminatif. Ya. Yang keempat yaitu memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Kita memasuki bagian rencana aksi. Tentu dalam pembuatan rencana aksi ada hal yang melatar belakangi kenapa sih buat rencana aksi tersebut. Nah, hal yang melatar belakangi rencana aksi yang telah saya buat yaitu seiringnya perkembangan zaman, masalah semakin beragam, khususnya di lingkungan sekolah. Di SD Negeri 1 itu beberapa masalah yang muncul di antaranya. Rendahnya minat baca siswa, banyaknya penggunaan sampah plastik, lingkungan sekolah yang belum ramah. Nah, di sini saya akan membuat rencana aksi dari masalah-masalah yang muncul. Nah, di sini saya juga sudah menyediakan strategi mengenai latar belakang masalah yang tadi muncul di SD Negeri 1 itu. Nah, masalah yang pertama itu kan tadi apa? Rendahnya minat baca siswa. Nah, strategi yang akan saya gunakan yaitu penerapan budaya literasi. Itu dengan menyediakan buku fiksi dan non-fiksi, yaitu buku pelajaran atau buku cerita atau buku yang semacamnya yang akan menunjang pengetahuan peserta didik. Nah, yang kedua, membiasakan baca buku sehari minimal 5 menit di luar jam pelajaran. Baik itu sebelum belajar, baik itu ketika istirahat, ataupun sesudah pulang sekolah. Nah, itu akan saya biasakan untuk peserta didik membaca buku 5 menit di luar jam pelajaran. Nah, yang kedua itu banyaknya sampah plastik. Nah, strategi yang akan digunakan untuk menangani banyaknya sampah plastik di sekolah, yaitu dengan menerapkan sekolah sehat. Dengan caranya bagaimana sih? Itu membawa bekal makan dan minum dari rumah. Nah, ini juga akan membuat orang tua lebih perhatian kepada anak-anak. Nah, selanjutnya itu membawa alat makan dari rumah. Kenapa sih kok membawa alat makan dari rumah? Nah, percuma dong kalau membawa bekal makan dan minum dari rumah tapi menggunakan sampah plastik. Makanya di sini disertakan membawa alat makan dari rumah. Nah, yang ketiga, masalah yang ketiga itu kan tadi sekolah belum ramah anak. Nah, strategi untuk mengatasi itu adalah sekolah nyaman dan menyenangkan. Bagaimana sih caranya? Yaitu mengenalkan anak tentang kesadaran sosial, seperti menjaga lingkungan, berperilaku baik, olah rasa, anti kekerasan, dan lain sebagainya. Di sini saya jabarkan matriks perwujudan rencana aksinya. Nah, nama kegiatannya itu menerapkan budaya literasi. Tujuan kinerjanya itu siswa. Nah, indikator pencapaiannya menciptakan peserta didik yang gemar membaca. Nah, kalau sudah gemar berarti peserta didik itu pengetahuannya luas dong. Waktunya itu, insya Allah mudah-mudahan 2024 akan terlaksana. Nah, nama kegiatan yang kedua itu adalah sekolah sehat. Tujuan kinerjanya siswa dan guru. Karena ini tidak hanya siswa saja, guru pun harus membawa bekal dari rumah. Nah, indikator pencapaiannya adalah menciptakan sekolah yang ramah lingkungan. Nah, kalau udah bersih, pasti dong sekolahnya ramah lingkungan. Nah, waktunya itu dimulai dari 2024 sampai dengan 2025. Insya Allah mudah-mudahan ini akan berkesinambungan. Nah, kegiatan yang ketiga yaitu sekolah nyaman dan menyenangkan. Tujuan kinerjanya siswa dan guru. Kenapa sih? Iya dong, kalau siswanya nyaman itu karena gurunya juga. Nah, indikator pencapaiannya yaitu menciptakan sekolah yang ramah anak dan tinggi kesadaran sosial. Nah, siswa dan guru harus sama-sama sadar sosial. Jadi, jangan siswanya saja, bapak dan ibu gurunya juga dong. Nah, waktunya saya menyediakan waktunya itu di tahun 2024 sampai dengan 2027. Nah, ini juga akan berkesinambungan. Dari rencana aksi yang telah saya paparkan, baik itu strateginya, baik itu matriksnya, yang meliputi budaya literasi, sekolah sehat, sekolah nyaman, dan menyenangkan berasal dari kesadaran sosial. Nah, dengan rencana aksi tersebut, khususnya saya dan ASN P3K diharapkan dapat menjadi seseorang yang berintegrasi dan inovatif dengan tugasnya, sehingga sesuai dong dengan tujuan diadakannya orientasi ASN P3K. Nah, terima kasih. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. See you next time. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.